Untungnya diingatin. Kalau nggak Iya, Mas. diingatin nggak kerekam. Oke, yang sudah bisa sign up, langsung masuk ke sini ya. Kalau yang belum berhasil sign up, mungkin sign up dulu ngikutin tutorial yang ada di PDF ya. Atau bisa juga menyimak dulu. Menyimak dulu terus nanti ngikutin rekamannya. Nanti saya kirimin rekamannya ke Fajar. Ini bisa di-share. Oke. Nah, sebenarnya di sini tuh kita harus ngetik kodenya, tapi sudah saya bantu teman-teman, saya kasih skripnya di Word yang saya juga kirim ke Fajar. Oke, sebelum kita mau masuk ngetik-ngetiknya, saya jelaskan dulu sepintas tentang di sini ini ada apa saja. Oke, jadi ini itu dibagi menjadi 4 bagian di code editor ini. Yang ini itu jendela SDA. Sebenarnya namanya bukan itu sih, cuma karena ini ada script doc asset, saya kasih nama jendela SDA aja. Jadi di jendela SDA ini, script doc assetnya ini, itu pertama ada script. Script itu gunanya untuk nyimpen yang sudah kita ketikkan di sini. Atau kita dapat source code, misalnya kita mau ngolah Sentinel untuk analisis tertentu. Nah, kita dapat source code, bisa dari GitHub, bisa dari tutorial seperti ini, atau bisa dari YouTube dan seterusnya. Nanti misalnya kita sudah dapat di sini, nah ini kita save, itu langsung masuk ke sini, masuk ke bagian script ini. Saya mau tunjukin script peta hujan Papua yang sudah saya pernah ketik dulu. Nah ini kan langsung klik, nanti langsung muncul di sini scriptnya. Terus langsung saya run. Nah, ini nunggu muncul satu-satu nih. Kok lama ya? Sabar ya. Kanannya ini sudah muncul. Nah, ini adalah script yang sudah saya buat sebelumnya, sudah saya save. Jadi gunanya yang bagian jendela script ini itu untuk nyimpen script-script yang sudah kita buat. Tuh. Terus berikutnya docs. Ini adalah untuk contoh-contoh script. Ya. Nah, ini misalnya ada geometri rectangle gitu. Nah, ini kalau kita lupa bisa ketikkan di sini. Geometri. Nah, misalnya geometri apa saja. feature, area, bounds, dan seterusnya. Itu nanti di bagian sini juga ada kok kayak semacam panduannya, misalnya kita mau buat boundary, kita harus pakai script apa dan seterusnya. Nah, bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa JavaScript. Kalau teman-teman pernah belajar coding. Terus ada lagi aset. Aset ini gunanya adalah untuk misalnya kita mau upload SHP. Jadi misalnya kita mau pakai batas das. Tak tunjukin yang pakai batas das ya. Merawu. Mana Merawu? Nih. Nah, di sini itu saya pakai aset nih, das Merawu ini. Di sini sudah saya masukin. Kemudian kita run. Nah, ini. Jadi nanti image yang muncul itu cuma di batas dasarnya saja. Jadi kita nggak butuh data yang di sekitar-sekitarnya. Meskipun dekat, tapi sudah di luar boundary, itu kita nggak tampilkan. Nah, nanti yang kita ekspor ya cuma ini saja. Jadi kita nggak perlu ngeklip lagi di ArcGIS atau di QGIS gitu. Jadi kita ngeklipnya di dalam aplikasi ini. Tuh, itu gunanya yang aset. Nah, kita bisa upload apapun. Misalnya SHP batas administrasi, SHP batas Taman Nasional, nah, terserah nanti yang akan digunakan itu apa.
Taman Nasional saya juga pernah nih. TN Babul. Nih. Nggak muncul. Nah, ini. Nih, jadi ini adalah SHP. Jadi kita nggak gambarnya nggak di sini, susah sekali kalau gambar di sini. Jadi SHP-nya Taman Nasional kita upload di aset, kemudian kita bisa gunakan ini untuk boundary wilayah kajian kita. Tuh. Jadi mau pakai batas administrasi oke, batas kabupaten, ya administrasi kabupaten ya, batas Taman Nasional bisa, batas kawasan yang lainnya bisa, batas DAS bisa, apapun lah yang nanti rekan-rekan butuhkan. Tuh, itu adalah yang jendela SDA. Terus di bagian tengah ini itu adalah jendela skripnya. Nah, nanti skripnya itu masuk sini semua. Jadi ketikan skripnya itu di sini semua. Tuh. Terus di sini ada save untuk nge-save skripnya. Jadi misalnya skrip yang udah dapat itu diotak-atik, kemudian nanti selesai, kemudian di save. Ini ada tanda bintang ini berarti dia sudah berubah. Kalau di save nanti dia hilang tanda bintangnya. Kemudian run ini adalah untuk menjalankan skrip ini. Reset ini ada dua, nanti ada reset, ada clear script. Reset itu nanti ngulangin. Jadi ini kan sudah terun ya, sudah muncul, terus sudah ada grafik yang misalnya ini ngerang grafik. Kemudian kalau clear script nanti bersihin ini, jadi ini jadi kosong. Sudah. Apps ini saya belum pernah. Terus ini save ini juga penting. Get link, deng. Get link. Get link ini nanti misalnya kita mau ngerjakan project barengan. Nah, itu kita bisa get link, kita bisa kirim project ini ke teman kita. Jadi untuk kolaboratif gitu. Terus yang bagian berikutnya itu ada jendela ICT. Namanya juga sebenarnya bukan ICT. Saya kasih nama ICT aja karena ini ada inspektor, konsol, dan task. Inspektor ini nanti gunanya untuk ini. Jadi misalnya kita pengen tahu koordinat atau kita pengen tahu data di titik itu ya. Ini kan ada plus nih, kursornya jadi plus. Kita pengen tahu koordinat di sini. Nah ini, ketika kita klik pakai inspektor, itu nanti keluar koordinatnya. 19 dan seterusnya. Koordinatnya tidak dalam UTM, tapi hanya bisa dalam, ini namanya decimal degree. Gitu. Jadi kalau di Google Earth Engine ini, koordinat yang bisa jalan cuma decimal degree. Atau biasa disebut DDD. Ada DDD, ada DMM, ada DMS, degree minute second. Terus yang umum digunakan juga itu adalah yang UTM. Tapi kalau UTM dimasukkan sini, itu nggak bisa diproses. Karena dia tidak pakai zonal. Dia pakainya koordinat global. Terus, ini ada namanya zoom level. Jadi zoom level itu ini. Nah, ini. Ini zoom-nya nambah. Coba ya, saya klik lagi ya, zoom levelnya berkurang, ding. Kalau zoom-nya kita jauhkan lagi, zoom levelnya akan berkurang. Zoom 9. Kalau kita deketin, zoom levelnya nambah jadi 13. Nah, apa gunanya? Nanti akan kita lihat. Ketika nanti kita membuat apa namanya set map center. Tuh, itu adalah inspektor. Kemudian konsol. Nah, konsol ini itu gunanya nanti kalau misalnya kita melakukan fungsi print. Di sini, kebetulan saya buka script yang ada perintah printnya. Nih, print. Print bukan berarti printer masuk ke printer untuk mencetak kertas itu ya. Tapi printnya ke print konsol ini. Jadi print chart. Nah, dia nanti chartnya masuk sini. Bisa juga print text. Jadi misalnya kita pengen tahu jumlah satelit, jumlah data yang ada di lokasi itu di waktu yang telah kita tentukan itu ada berapa banyak data. Nah, itu bisa kita nanti print di sini. Nah, kalau ini adalah contohnya ngeprint
data hujan. Misalnya ini data hujan yang di sini, saya print ke sini. Nah, ini data hujan mulai dari, oh ini data hujan nih, seasonal. Jadi dari beberapa tahun, kemudian di rata-rata, di D4 itu berarti Januari tanggal 4, itu rata-ratanya 20,9. Terus dan seterusnya. Jadi ini bisa melihat pola musiman hujan di TN Babul pada titik yang saya kasih pinnya ini. Gitu. Terus task terakhir, task ini adalah untuk mengekspor. Umumnya untuk mengekspor atau untuk mengimport aset tadi. Nah, kalau yang teman-teman lihat di sini ini adalah eksportan. Jadi saya kemarin ngerjakan project mangrove untuk wilayah se-Indonesia itu, ini adalah hasil ekspor. Kalau biru itu berhasil, kalau merah itu gagal. Gagalnya bisa karena wilayah kajiannya sangat besar sehingga Google Earth Engine nggak bisa proses, jadi kita harus kecilin, ataupun gagal skripnya salah. Gitu. Dah, dari sini ada mau tanya, oh ini ding, satu lagi. Ini jendela utamanya, ini jendela petanya. Nanti citra, peta, dan seterusnya nanti munculnya di sini. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Mau tanya, Mas. Gimana, Jar? Berarti kita harus punya datanya dulu baru diupload ke ini ya, Mas, ke engine-nya ya, Mas. Baru dia terfokus ke daerahnya. Ya, kalau dalam kasus pengen upload aset, misalnya batas das gitu ya, Jar ya? Mas, iya. Oh, ya iya, kita harus punya SHP-nya dulu lah. Kalau nggak punya ya nggak bisa upload. Jadi kita harus punya SHP ya, batas kawasan atau das dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita nggak apa ya, itu nanti aja lah, maksudnya ngeklipnya nanti. Yang penting kita ngolah dulu wilayah itu juga nggak masalah, nggak harus segera pakai SHP-nya. Gitu. Jadi nanti bisa kita boundary-nya pakai kotak atau pakai apa ya, titik gitu juga bisa untuk memfilter area. Nanti akan ada kok ini di deskripsinya udah ada saya siapin. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain sebelum lanjut? Teman-teman sudah menghadapi layar yang seperti ini? Sudah, Mas. Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau masih belum ada pertanyaan, mungkin akan ada pertanyaan setelah ini. Saya clear script dulu ya. Nah, oke. Nah, silahkan teman-teman buka board-nya. Kita akan coba yang pertama. Saya share board-nya dulu. Kita akan mencoba yang script pertama. Oh ya, saya jelasin juga dasar-dasar script-nya ya. Tanda bacanya di Google Earth Engine. Ini nanti teman-teman copy paste-nya mulai dari sini saja ya. Ininya nggak usah. Nanti script-nya error kalau dari satunya ini. Dari sini sampai sini. Tuh. Nah, kalau teman-teman nemuin garis miring 2 seperti ini, garis miring kebalik 2 seperti ini artinya komen. Komen itu nanti di Google Earth Engine warnanya hijau. Dia tidak akan diproses. Nah, ini hanya biasanya saya gunakan untuk separator. Jadi supaya satu baris script sama baris script lainnya itu saya pisahin supaya rapi aja sih. Supaya nanti ketika membaca lagi atau orang lain yang baca itu tahu, oh bagian ini adalah untuk yang ini. Sebenarnya kalau mau ditumpuk-tumpuk juga bisa, tapi ya itu tadi. Nanti akan jadi susah, terutama untuk belajar, nanti jadi repot. Terus biasanya untuk komentar, misalnya kayak gini. Ini ya. Enggak ada. Oh, enggak ada. Jadi garis miring 2 ini boleh di depan, boleh misalnya di sini. Misalnya di sini, kemudian saya kasih 2 gini. Ini adalah data yang kita pakai, yaitu Landsat. Nah, gini.
Ini mau teman-teman tulis pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jawa, atau mau pakai bahasa-bahasa daerah lainnya, itu tidak akan digubris oleh Google Earth Engine. Tapi, kalau teman-teman sudah buka dua garisnya ini, misalnya ini teman-teman buka nih ya. Nah, ini seperti ini akan diproses oleh Google Earth Engine. Ketika dia bahasanya tidak dipahami oleh Google Earth Engine, dia akan jadi sumber error. Gitu. Terus, nah, di sini selalu ada namanya var. Var itu adalah variabel. Jadi, Google Earth Engine itu perlu dikenalkan dulu sejak awal. Jadi, misalnya kita pengen punya variabel namanya L8. L8 ini maksud saya Landsat 8. Nah, kita perlu memperkenalkannya pada Google Earth Engine. Jadi, var L8. Jadi, var ini berarti perkenalkan ini namanya L8 gitu. Nah, var R8 itu adalah image collection dari Landsat ini. Tuh. Kemudian ini dikenalkan lagi, var L8 2016 itu beda sama L8. L8 2016 itu adalah L8 yang sudah difilter tanggal. Kemudian di sini ada map at layer, ini adalah gunanya untuk menambahkan peta ke dalam lembar kerja. Nah, ayo sekarang kita coba. Kita copy. Terus kita paste ke Google Earth Engine. Oke. Silakan teman-teman lakukan juga. Sudah dapat yang seperti ini? Kalau sudah selesai di copy paste-nya, coba dilihat dulu apakah benar apa yang saya katakan. Jadi, dua garis miring itu nanti belakangnya jadi hijau. Kalau di tempat teman-teman juga hijau, berarti artinya sudah benar. Itu tidak akan diproses oleh Google Earth Engine. Jadi diabaikan. Jadi biar usernya saja yang membaca, Google Earth Engine tidak membaca. Oke, sudah dapat seperti ini? Sudah, Mas. Sudah. Oke, sudah di-run? Belum. Coba diklik run. Nanti diklik run, itu akan muncul layers di sini. Nah, ini loadingnya. Nah, loadingnya ini itu tergantung kecepatan koneksi internetnya, teman-teman. Soalnya ini ngeload data. Nah, akan muncul data sedunia malah, nggak cuma se-Indonesia. Sudah ngeload? Tampilannya tak sempitkan aja. Nah, ini. Nanti akan tampilannya seperti ini. Ada yang error? Kalau sudah berhasil, bilang sudah ya, biar saya bisa lanjut. Ya sudah, Mas. Oke. Ada lagi yang sudah? Halo, gimana yang lain? Apakah sudah juga? Belum, Mas, lagi di run tapi belum muncul. Oke, masih ngeload ya. Ini posisi pada di mana? Di kampus atau di kosan? Atau di rumah? Di kosan. Di kosan, Mas. Di kosan ya, di rumah. Oke, memang ini butuh apa ya? Butuh internet. Ya, itu salah satu ininya. Salah satu
apa ya, bukan kelemahan juga sih, tantangan Google Earth Engine. Jadi dia memang harus, karena ini ngolahnya semua cloud, sebenarnya kita nggak punya datanya di servernya sana semua. Jadi kita harus berkomunikasi dengan Google Earth Engine ini dengan koneksi internet yang cukup stabil. Nggak harus kenceng sih, cuma stabil aja. Tapi kalau kenceng ya lebih bagus. Jadi nanti ngeload dan menyelesaikan analisisnya jauh lebih cepat. Kenapa berat? Karena teman-teman meload data sedunia. Jadi ini saya jelasin dikit. Ini yang di-load adalah data Landsat 8. Kalau teman-teman download. Ini yang di layar saya ini kan ada kotak-kotak tuh ya. Nah, kotak-kotak, satu kotak itu adalah satu scene. Satu scene itu kalau gambarannya di Jawa Tengah, itu mulai dari pantai selatan sampai pantai utara itu terlingkup dalam satu scene. Nah, satu scene itu kalau kita download dari situsnya USGS itu sekitaran 1 giga. Nah, ini teman-teman bisa menampilkan berapa banyak scene ini. Kalau suruh download dari situsnya Landsat langsung, situsnya USGS langsung. Itu udah menu-menuin harddisk laptop. Belum ngolahnya. Nah, tapi di sini itu jadi kelihatan rada enteng lah dibandingkan harus download satu-satu. Tuh. Terus berikutnya ini yang VAR R8 2016 ini itu adalah filtering berdasarkan tanggal. Jadi yang kita tampilkan adalah dari Januari tanggal 1 sampai 30 Desember. Nah, misalnya kita pengen lebih spesifik. Saya butuhnya cuma Agustus. Berarti kita mulai bulan 8 sampai bulan 8. 1 bulan 8 sampai 30 bulan 8. Nah, ini jangan sampai keliru. Nanti misalnya bulan Februari, bulan 2, malah turun. Bulan 2, tapi ininya 30. Nah, nanti pasti error. Karena nggak ada 30 Februari. Jadi ini perlu awas. Kita tentukan tanggalnya, kita hitung dulu. Atau kita lihat kalender. Apakah di bulan itu sampai 31 apa sampai 30 gitu. Ini tak balikin lagi 12. Jadi kita mengambil 1 tahun full. Gimana? Sudah? Udah. Oke. Yang lainnya? Ada yang udah lagi? Baru 2 nih yang udah. Sudah, Mas. Oke, 3. Oke. Ada yang belum? Sudah. Oke, sudah. Terus nih yang terakhir, bagian ini, itu adalah untuk memunculkan peta ini. Nah, jadi map at layer, itu nanti munculnya di sini. Kalau tadi tidak ada ini, itu layer ini nggak muncul. Nama layernya itu bisa di custom. Ini kan L8 2016. Kenapa? Nah, karena di sini tulisnya L8 2016. Kalau punya teman-teman lama ngeloadnya jangan dicoba dulu. Nanti pakai script yang berikutnya aja. Nah ini, ketika saya pindah Landsat, di sini jadi Landsat. Jadi ini di paling belakang ini adalah nama layer yang muncul di sini. Terus ini adalah variabel ini. Jadi ini adalah variabel yang kita munculkan dari sini. Yang kita sudah filtering tanggal. Kemudian ini adalah visualisasinya. Jadi secara umum itu formatnya ini adalah datanya. Ini visualisasinya. Ini adalah nama file nama layer yang kita munculkan di sini. Nah, terkait sama visualisasi nanti saya jelaskan di bagian berikutnya. Karena di sini visualisasinya masih simple banget, cuma band-nya saja. Oke ya, kita bisa lanjut? Ya, lanjut. Oke, sekarang kita coba ambil script yang kedua, yang membersihkan awan. Membersihkannya dalam tanda kutip. Jadi nggak membersihkan betulan itu cuma memilih gambar. Jadi dia nempel-nempelin gambar yang pas awannya bersih.
Gitu. Jadi nggak betul-betul awannya disingkirin gitu nggak. Nah, dari yang teman-teman sudah anu tadi, kita clear script dulu. Kita replace scriptnya. Pakai script yang baru. Terus kita run lagi. Nah, ini masih rada banyak. Masih sedunia lagi. Jadi belum kita filtering pakai wilayah tertentu. Nah, tetapi sekarang yang muncul adalah gambar yang tanpa awan. Sumber datanya masih sama, Landsat yang tadi juga nggak ada perubahan. Kemudian filter date-nya juga masih sama, tahun 2016, mulai dari Januari sampai Desember. Terus, nah ini yang berubah di sini. Jadi di script yang tadi nggak ada ini, script Landsat bebas awan. Nah ini ada di Google Earth Engine itu algoritma untuk memberikan simbol komposit yang dia itu membersihkan awan. Nah, nanti kalau teman-teman mau membersihkan awan di Landsat, itu silakan gunakan script yang ini. Terus di sini juga nggak ada perubahan yang di akhir. Masih sama. Yang berubah cuma ini, komposit Landsat bebas awan ini. Nah, sekarang kita coba explore ya. Kita lihat wilayah Jakarta. Nah, di Jakarta ini harusnya wilayah perkotaannya itu warnanya pink semua. Jadi ini teman-teman yang kita pakai adalah komposit 654, bukan warna sebenarnya. Kalau teman-teman mau coba warna sebenarnya, kita bisa coba 432. Ini komposit warna nyata. Kalau yang tadi bukan komposit warna nyata, tapi warna semu. Kita coba ya. Ini kalau warna nyata. Biasanya warnanya nggak seenak yang tadi. Wah, keliru. Jadi kayak gini. Atau mungkin memang warna nyatanya seperti ini ya kalau di filter awan ya. Jadi emang nggak enak. Warna nyata tapi nggak nyata. Jadi saya jarang pakai 432 itu. 432 itu komposisinya adalah red, green, blue. Jadi visible light. Jadi kalau teman-teman nanti baca-baca tentang panjang gelombangnya Landsat, itu cahaya tampak yang bisa kita lihat itu adalah di band 432. Nah, yang kita pakai tadi itu band berapa tadi ya? 654 kalau nggak salah. Nah, 654. 654 ini itu sejauh ini yang paling enak yang saya rasa. Karena dia bisa membedakan objek itu secara kontras. Jadi yang hijau itu adalah objek-objek terkait vegetasi. Bisa hutan, bisa kebun, dan seterusnya. Pokoknya dia yang punya klorofil. Bisa memancarkan kembali panjang gelombang infrared. Jadi dia terang di hijau. Kemudian yang warnanya gelap, itu dia badan perairan. Nah, kalau biru, agak biru, ada angin ribut di rumah saya. Semoga tidak apa-apa. Oke, lanjut ya. Ngeri anginnya barusan. Terus yang warna hitam kebiruan, semakin biru itu berarti dia banyak sedimennya. Nih. Nah, ini berarti dia banyak sedimennya nih. Perairan dekat dengan daratan. Semakin gelap dia perairannya sedikit sedimennya. Terus yang warna pink ini adalah wilayah terbangun, kalau nggak lahan kosong. Gitu. Nah, kenapa ini kok hitam-hitam? Jadi karena
Landsat ini sebenarnya tidak betul-betul kita bersihkan awannya, cuma kita ganti image-nya dengan yang bebas awan, itu ada beberapa bekas bayangan yang tidak terbersihkan. Gitu. Jadi masih hitam-hitam. Ini adalah bayangan awan sebenarnya. Gitu. Oke, ada yang belum berhasil meload data ini? Atau sudah semua? Sudah. Oke. Ya, sudah sampai sini ya. Jadi di script ini kita dapatkan Landsat yang bebas awan. Dalam tanda kutip. Tuh, untuk beberapa wilayah yang betul-betul awannya banyak banget, memang ada bercak-bercak hitamnya. Nanti solusinya adalah ini, biasanya dipendekin tanggalnya. Misalnya kita pilih di bulan-bulan yang kemarau. Misalnya kalau di Jawa ya kita milih sekitaran Agustus, September, itu biasanya paling bersih-bersihnya awan. Jadi misalnya ini kita ganti jadi bulan 8 gitu, atau bulan 8 ke bulan 9, nanti biasanya item-itemnya lebih sedikit. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa otak-atik sendiri lah setelah ini. Terus kita lanjutkan dengan script nomor 3. Silahkan copy paste ya, yang script nomor 3. Terus yang ini kita clear dulu. Nah, kita run lagi. Nah, sekarang yang beda dari script ini adalah kita sudah melakukan filtering area. Jadi kita tidak meload data sebanyak tadi. Kita cuma meload wilayah Riau dan sekitarnya. Sampai Sumatera Barat juga ini. Oke, kita akan bahas dulu scriptnya. Sumber data masih sama, seperti yang script 1 sama 2 tadi, Landsat 8. Terus, nah ini yang beda nih. Ini bedanya adalah kita menggunakan batas wilayah kajian. Nah, di sini saya kenalkan ke Google Earth Engine, namanya adalah ROI. ROI adalah Region of Interest. Ini boleh sih diganti-ganti kalau teman-teman nggak suka ROI, tapi sukanya misalnya boundary atau wilayah kajian, batas wilayah, itu silahkan ganti aja. Tapi kalau bisa jangan ada spasinya, biar nggak error. Oke, silahkan. Nanti bisa lihat rekamannya ya. Terus, nah ini selain kita pakai aset, kita juga bisa pakai geometri rectangle. Nah, ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk boundary. Jadi bisa kita pakai rectangle, bisa kita pakai square dan seterusnya. Saya sukanya pakai rectangle karena paling simple. Nah, ini adalah koordinat yang kita dapatkan dari inspektor tadi. Oke, kita coba ya. Kita coba praktekkan mengganti wilayah kajian. Misalnya ini kan default-nya di script yang saya kasih itu adalah untuk wilayah Riau. Kita mau kajiannya di Pontianak misalnya. Terus klik di misalnya sini, di Mempawah ini. Klik. Nah, ini kan dapat nih. Ya. Copy. Terus digantikan di sini. Nih, yang pertama. Mulai dari 100 sampai 1,4 dan seterusnya nih. Nih, ganti. Di sini Mempawah nih ya. Yang kedua misalnya nih, Balai Berkuak ini. Kita klik lagi, pakai inspektor. Kita dapatkan koordinat. Nah, kita copy, kita masukkan ke sini, ke yang koordinat kedua. Nah, jadi di sini ada dua koordinat pojok kiri atas sama koordinat pojok kanan bawah. Dua ini. Sudah?
map.setCenter. Ini nanti gunanya adalah untuk menggeser tampilan yang kita kajian. Nah, ini tadi wilayah kajiannya masih, ini wilayah kajiannya kita geser ke Pontianak. Kita klik inspektor. Ini ya. Map set centernya. Terus yang ini adalah zoom levelnya. Nah, tadi kan saya mundurin itu zoom levelnya tadi apa ya? Berkurang ya? Berkurang. Kalau kita majuin, zoom in, nambah. Nah, ini zoom levelnya 8, nah berarti sudah sesuai ya. Kita mau buat jadi 10, berarti nanti lebih detail. Jadi zoom in, otomatis zoom in. Tuh. Sudah mungkin rekan-rekan sudah sampai sini? Mas, mohon maaf Mas, tadi putus-putus. Map itu ya. map set centernya itu diapain tadi Mas? Oke, map set centernya man di script. Nah, kita misalnya kita klik ya. Nah, ini kan muncul nih koordinat. Nah, itu kita copy paste ke sini. Map set center ini. Terus yang belakang ini itu adalah zoom levelnya. Ini zoom levelnya itu 8 di sini. Gitu. Yang lainnya bagaimana? Sudah berhasil mengganti bagian ini? Ini cukup penting. Script ini cukup penting karena nanti dari script ini itu teman-teman bisa modifikasi ke wilayah kajian yang mau dicoba. Misalnya nanti mau kajiannya di wilayah Papua, ya udah berarti ini koordinatnya diganti, boundary-nya diganti Papua, di daerah Papua koordinatnya, kemudian map set center-nya juga bisa. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman map set center-nya nggak usah lah, nah, bisa dinonaktifkan. Jadi nggak perlu dihapus, tapi dinonaktifkan aja. Caranya gimana? Ya ini dikasih 2 ini. Begitu dikasih 2 garis ini, udah itu nggak dibaca sama Google Earth Engine. Jadi ini udah nggak ada fungsinya script kalau dikasih 2 gini. Jadi dia cuma script mati, tapi tidak hilang. Jadi kalau kita butuhkan, kita bisa buka. Nah ini kita nyalakan. Tapi kalau 1 gini itu error. Kalau 2 mati. Kalau hilang itu berarti aktif scriptnya. Itu. Sudah? Sampai sini? Berhasil? Di-run? Sudah Mas. Nah ini, munculnya ini. Nah, kita sekarang filtering wilayahnya adalah wilayah Pontianak. Jadi ini kita menampilkan citranya Pontianak. Tidak lagi citranya daerah Riau. Nah, nanti itu juga berlaku untuk kalau misalnya kita mau wilayah, misalnya nanti Fajar mau melakukan penelitian di Merawu, tapi nggak pengen pakai SHP, nah pakai ini bisa. Jadi nanti pokoknya memastikan aja sudut-sudutnya ini ada di luar wilayah Merawu sehingga kotaknya ini masuk ke seluruh wilayahnya. Tuh, misalnya mau meneliti wilayah Merapi ya sama. Tapi kalau mau pakai SHP juga bisa. Nah tapi mungkin untuk yang pertemuan ini kita nggak pakai SHP dulu. Nanti agak lama soalnya. Perlu upload dan seterusnya. Yang penting tahu dulu lah basic-basicnya. Terus ini, nah ini di sini juga ada beberapa perubahan dari sebelumnya. Kalau yang tadi kita cuma filtering pakai tanggal, sekarang kita filteringnya pakai bounce-nya juga, pakai tadi ROI-nya tadi. Karena kita sudah perkenalkan ROI ke Google Earth Engine, kita gunakan ROI untuk memfilter area. Jadi di sini kita selain memfilter tanggal, kita juga filter area, pakai bounce-nya ROI. Kalau misalnya nggak suka ROI, tadi misalnya kita mau ganti apa misalnya batas. Nah, semua yang ada ROI-nya kita harus ganti batas. Termasuk di sini. Jadi kita nggak boleh, misalnya kita perkenalkan Google Earth Engine namanya batas, tapi nanti kita nyebutnya ROI. Loh, ROI itu siapa? Tadi dikenalkannya batas kok. Tapi kalau kita kenalkan namanya ROI, ya sudah kita sebut pakai ROI terus.
Jadi jangan buat Google Earth Engine bingung, nanti dia tidak bisa mengeksekusi skripnya. Terus, nah ini juga beda dibandingkan sebelumnya. Ada clip. Jadi kalau di ArcGIS itu ada clip, di sini juga ada clip. Ini adalah nama variabelnya, ini bisa apapun. Kemudian ini adalah filenya yang tadi komposit ini tadi, komposit awan tadi. Kita clip pakai ROI. Tuh. Terus terakhir di sini ada visualisasinya, itu kita pakai 0,3, 0,4, 0 sama 0,3. Ini adalah untuk men-stretch citranya supaya tampilannya lebih menyenangkan untuk dilihat, untuk lebih jelas. Gitu. Sampai di sini ada yang masih bingung? Masih izin nanya, Mas. Itu yang tadi max-nya itu kalau diganti bisa. Dan Bisa. fungsinya kalau diiniin gimana, Mas, jadinya? Diapain? Maksudnya nggak ngerti. Maksudnya 0,3 itu kalau diganti jadi apa? Terus kalau tetap di 0,3, 0,45 dan 0,3 itu jadi apa, Mas? Bentar ya, coba kita cek ya. Nah, coba kalau misalnya kita hilangkan skrip ini. Baik. Nah, ini saya hilangkan. Kita run lagi. Apa yang akan terjadi? Marah muncul. Oh ya. Nah, itu tadi. Ini yang saya sebut ROI. Di sini masih ROI kan? Tapi di sini tadi sudah saya ganti menjadi batas. Nah, ini si Google Earth Engine bingung. ROI itu siapa? Saya nggak kenal. Nah, biasanya nanti teman-teman temukan seperti ini. Kalau misalnya ngedit script tapi belum tuntas. Nah, ini saya harus ganti batas. Karena tadi sudah saya edit. Ketika bisa dijalankan, berarti sudah tidak ada masalah dengan deklarasi variabel dan yang disebutkan dalam skrip-skrip setelahnya. Nah, ini sudah muncul nih. Ini kan boundary-nya muncul ya, kotak hitamnya ya. Kalau misalnya kita anggap kotak hitamnya itu mengganggu, ini bisa kita nonaktifkan. Map add layer batas ini bisa kita nonaktifkan. Nah, kotaknya tidak akan muncul. Jadi yang muncul cuma citranya aja. Nah, ini kalau tidak pakai max tadi, hasilnya rada hitam. Siap, terima kasih, Mas. Oke. Sekarang kita coba max-nya kita ganti-ganti ya. Gimana ya? Page kebanyakan. Nah, ini misalnya kita ganti 0,1. Semuanya kita 0,1 kan. Akan seperti apa gambarnya? Wah, jadinya kayak gitu. Jadi terlalu cerah. Tadi 0,3 ya, sekarang kita ganti 0,5 misalnya. Oh, masih normal ternyata gambarnya. Coba ganti berapa ya, yang agak ekstrim, 0,8. Nah, berarti kalau angkanya semakin besar, itu gambarnya semakin gelap. Tapi kalau angkanya semakin kecil, gambarnya semakin terang. Nah, 0,3 tadi itu hasil dari coba-coba itu yang paling enak dilihat gambarnya. Ini kita kembalikan lagi, 0,3. Nah, ini hasilnya gambarnya paling enak dilihat. Itu bisa digunakan untuk membedakan mana yang hutannya tutupannya lebat sama yang tutupannya jarang. Nah, ini yang hijaunya seperti ini, sepertinya hutan lebat ini tutupannya. Sebenarnya ini jarang-jarang. Semakin ke arah warna pink itu berarti dia semakin terbuka. Nah, ini terbuka ini mungkin kebun ini. Nah, ini jelas ini kotak-kotak. Gitu. Jadi fungsinya ini, bagian visualisasinya ini adalah untuk bisa mempermudah kita untuk menginterpretasi citranya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan?
Terima kasih, Mas. Oke. Yang lain? Namanya, Ya. bingung yang ini Mas, yang penamaan antara bands itu artinya apa ya? Bands, clip, composite itu maksudnya apa ya Mas? Masih bingung sih. Oh. Yang mana, Jar? Yang tadi saya lihat itu ada yang bands, terus kayak geometri itu kata perintah atau gimana Mas? Oh iya. Oke. Kalau var udah tahu toh? Halo, Jar. Halo Mas? Var. Kalau var udah tahu kan? Udah Mas. VAR itu yaitu tadi untuk memperkenalkan. Jadi Google Earth Engine ini perlu diperkenalkan dulu sebelum dia bisa mengeksekusi sesuatu. Nah, ini memperkenalkan namanya L8. Nah, terus Image Collection ini digunakan untuk memanggil koleksinya si Google Earth Engine. Dalam hal ini kita panggil Landsat ini. Nah, ini Landsat ini namanya snippet. Snippet ini kita bisa ambil di sini. Bisa di dataset tadi, bisa di platform, kemudian di Explorer. Kita cari Landsat ya. Landsat 8 misalnya, yang ini. Nah ini snippet namanya. Jadi ini bisa kita panggil. Kita copy paste ini, terus kita pindahkan ke sini. Nah ini. Tuh, itu namanya snippetnya dari Landsat 8. Terus, ini Geometry Rectangle, itu adalah perintah untuk membuat rectangle. Nah, rectangle-nya ini, koordinatnya. Perintah biasanya dijadikan warna ungu dia. Terus map add layer udah tahu ya. Ini untuk nambahkan citra, untuk nambahkan peta atau citranya. Terus set center, map set center ini untuk menengahkan tampilannya. Terus mana lagi? Filter bounds ini untuk jadi dari L8 ini itu kita filter. Nah, filternya bisa macam-macam. Bisa filter bounds. Itu untuk menentukan batas wilayah yang mau kita tampilkan. Filter date. Nanti juga ada filter-filter lainnya. Ini di sini bisa nggak ya? Filter. Nah, ini filter banyak banget nih. Filter end, filter bounds, filter calendar range, filter contain, filter date range. Banyak sekali filternya. Filter or. Nah, ini jujur saya belum pernah pakai semuanya. Karena fiturnya banyak sekali di Google Earth Engine ini. Terus komposit ini ya gitulah. Pokoknya ini untuk sudah sepaket ini digunakan untuk filtering awan. Saya nggak tahu satu persatu skripnya, tapi biasanya saya gunakan skrip ini untuk filtering awan. Khususnya untuk Landsat. Kalau untuk Sentinel nanti beda lagi. Terus komposit, kalau komposit ini yang tulisan ini sebenarnya suka-suka kita. Karena ini kan nama variabel. Ini mau variabelnya kita kasih nama suka-suka ya boleh. Misalnya kita kasih A, B, C gitu juga boleh. Tapi nanti kita bingung sendiri maksudnya apa. Terus ini clip 8 ini juga suka-suka. Tapi di sini saya kasih supaya kita tahu, oh ini adalah variabel hasil klip. Jadi selain mesinnya tahu, kita juga paham ini variabel apa. Nah, klip ini adalah fungsi. Dia ditunjukkan warnanya ungu. Meskipun ya nggak kelihatan banget sih ungunya, tapi dia warnanya ungu. Kalau ungu berarti dia adalah fungsi. Kemudian batas. Di sini batas tadi nama juga. Jadi kita mau kasih nama apapun juga nggak masalah. Asalkan variabelnya itu harus selalu sama. Jadi kita kenalkan dia namanya batas, ya kita harus sebut selalu dengan nama batas. Tadi kan pernah error tuh, karena di sini ROI yang di atas sudah batas. Nah, itu. Terus ini sama map add layer, clip L8 itu adalah yang di sini. Kita ambil dari variabel yang terakhir ini. Terus bands itu adalah bandnya dari Landsat 8 atau dari citra yang kita gunakan. Kalau di Explorer tadi kita bisa lihat bands-nya di sini. Nih, bands.
Ada band 1, band 2, band 3, dan seterusnya. Nah, kita gunakan cuma band 6, band 5, band 4. Band 5 itu adalah short wave infrared, band 5 adalah near infrared, band 4 adalah red. Ini panjang gelombangnya di sini. Terus, resolusi spasialnya ini, 1 pikselnya adalah 30 meter. Gitu penjelasannya. Terus, apa lagi? Max ini tadi sudah tak jelasin. Kalau nggak pakai max gimana, kalau kita naik turunkan gimana. Terus yang terakhir ini adalah nama dari layer yang ada di sini. Nih, layer ini. Gitu. Oke, gitu, Jar. Terima kasih, Mas. Oke. Ada lagi? Lanjut ya, satu script lagi ya. Lanjut, Mas, lanjut. Siap. Kita reset dulu, kita clear scripting. Kita copy paste yang script ke-4. Sebenarnya ini ada 5 script, tapi script terakhir itu sebenarnya cuma ngulangin aja. Jadi yang terpenting adalah yang 1 sampai 4. Oke, kita paste script 4. Run lagi. Nah, ini saya balikin ke real lagi. Sama seperti yang script 3 tadi di awalnya. Nah, apa yang beda dari script 4 ini? Script 4 ini bedanya adalah di bagian ini, ekspornya ini. Yang atas-atasnya sama semua. Yang beda cuma yang di ekspornya aja. Nah, karena kita mau tidak mau ya tetap nanti kita keluarkan citranya. Jadi kita tidak berhenti analisis di sini. Kita misalnya kita mau layout atau apa ya, analisis yang di luarnya software ini, misalnya kita mau analisis di ArcGIS atau di QGIS, itu kita gunakan ini, export ini. Nah, perintah export ini itu akan membuat jendela ICT bagian task itu warnanya jadi oranye. Di tempatnya teman-teman sudah oranye belum? Sudah. Nah, task. Kita klik task. Nanti akan muncul L8 2016. Ya kan? Ya, Mas. Nah, terus kita klik run. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau mau diganti juga boleh namanya. Misalnya jadi Landsat gitu. Landsat. Ini bisa. Terus, apa lagi ya? Ini 30 ini nggak perlu diganti karena dia Landsat itu kan resolusi spasial 30 meter. Jadi nggak perlu diganti. Terus ini adalah penyimpanannya. Kita mau simpan di mana? Cloud storage, II asset, atau drive. Kalau saya sih biasanya nyimpannya di drive. Drive itu maksudnya Google Drive. Ya. Nah, saya mau tanya dulu, teman-teman daftarnya Google Earth Engine ini pakai akun Gmail bukan? Ada yang nggak pakai akun Gmail? Pakai Gmail, Mas. Gmail kan ya? Gmail. Ya. Soalnya kalau UGM, di email UGM nggak apa-apa, email UGM kan tetap Gmail itu. Tetap ada drive-nya. Nah, yang jadi perkara nanti kalau misalnya pakai Yahoo Mail atau pakai mail-mail yang lain, itu nggak bisa. Bisa sih, cuma nanti repot di sininya. Karena dia nggak punya Google Drive. Nah, ini drive ini nanti langsung terkoneksi sama drive-nya yang didaftarkan. Jadi misalnya pakai akun apa gitu. Itu nanti masuknya ke situ. Nah, ini nanti ini kita kalau nggak kita sebutkan nama foldernya, dia otomatis masuk ke bagian root-nya. Jadi bagian depannya Google Drive. Jadi nggak tanpa folder. Tapi kalau kita misalnya pengen lebih rapi, misalnya di sini ya, di sini saya siapkan di Google Drive saya itu namanya folder Landsat_GEE. Nah, nanti saya masukkan di sini supaya nggak kemana-mana. Jadi supaya saya nyari hasilnya itu langsung di folder ini. Misalnya ini, saya kasih Landsat_GEE. Nah, ini teman-teman silahkan. Nama foldernya apa, terserah masing-masing. Itu nanti hubungannya sama folder di Google Earth Engine. Misalnya, kok Google Engine? Google Drive. Kalau di Google Drive-nya belum buat folder yang kayak gini, teman-teman buat kayak gini, itu nanti otomatis generate sendiri. Jadi, otomatis dia membuat folder dengan nama seperti yang dikasih di sini. Nah, kalau sudah, bisa diklik Run.
Nah, kalau nanti sudah berhasil nanti dijalankan, ada roda gigi yang berputar-putar di sini. Nah, ini memang nunggu. Jadi memang harus sabar. Seberapa lama tergantung koneksi internet masing-masing. Biasanya kalau cuma luasannya segini itu paling ya 5 menitan lah, 5 menit sampai lama-lamanya 10 menit. Tergantung koneksi masing-masing. Gitu. Sudah mulai dieksekusi? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke. Sambil saya jelasin ya, apa yang berubah di sini. Yang berubah adalah cuma skrip terakhir ini saja. Ini tidak boleh diubah. Export to image to Google Drive to Drive ini nggak boleh diubah. Terus berikutnya image ini yang harus dituliskan di sini adalah ini, yang terakhir ini. Kalau kita mau nuliskan dari L8 ini juga boleh, tapi kondisi awal. Jadi belum kita filter awan, belum kita filter date, belum kita filter lokasi. Jadi bisa kita download satu dunia. Nah, kita kan nggak butuh yang seperti itu. Jadi kita maunya yang sudah diproses. Diprosesnya adalah pertama filtering date. Kita butuhnya tahun 2016. Kita filter awan, kita filter lokasi. Nah, itu adalah yang kita ambil. Jadi yang terakhir kan kita klip ini, yang kita variabel terakhir kan klip. Nah, kita pakai yang klip. Ini kondisi yang olahan terakhir. Terus ini namanya. Tadi kan kita klik terus ada namanya ya. Itu dari sini. Kalau mau diubah dari sini juga bisa. Tapi jangan lupa petik satunya jangan hilang. Terus scale 30, ini kita ngikutin resolusi spasial dari sumber data yang kita pakai. Kalau Landsat ya 30. Kalau nanti pakai Sentinel bisa 10. Karena Sentinel itu satu pikselnya 10 meter. Terus region, di sini region ini adalah ROI-nya tadi. Nah, nanti kalau diubah batas wilayah atau wilayah tadi variabelnya, nanti kalau sininya masih ROI, nanti error. Nah, ini harus disesuaikan dengan variabel boundary-nya. Terus ini file formatnya, nanti kita ekspor dalam bentuk GeoTIFF, bukan JPEG, bukan PNG, bukan ECW, tapi GeoTIFF, gitu. Dah itu. Jadi nanti kalau misalnya untuk project yang lain, yang perlu diganti mungkin ini image ini, saya kasih di sini, perlu diganti. Nah, ini bisa dikasih komen. Kalau teman-teman nanti misalnya pengen mengerjakan hal yang sama di wilayah yang lain, nanti bisa ikut ini. Terus mungkin ini disesuaikan dengan apa namanya? Sumber data. Ini juga disesuaikan dengan nama variabel boundary. Ini bebas hanya untuk nama file. Dah, gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen misalnya buat script, tapi terus nanti misalnya jeda ngerjakan 1 bulan, biar nggak lupa, itu dikasih komen-komen seperti ini. Kok belum selesai ya? Kita cek di Landsat ini. Belum. Harus bersabar. Mungkin ada yang sudah, malah ada yang lebih cepat dari tempat saya. Belum ada, Mas. Belum ya? Belum, Mas. Berarti emang bersabar ini, anunya, downloadnya. Ini 4 menit gitu, tapi ya nggak 4 menit betulan ini. Pokoknya kita pantau aja di foldernya Google Drive. Kalau sudah muncul, berarti sudah selesai. Mas nanya, Mas. Berarti nanti file yang udah kita ekspor ke Google Drive itu udah bentuk komposit ya, Mas ya? Sudah bentuk komposit. Oke. Berarti bukan per band lagi kayak kita download dari USGS ya, Mas ya? Masih per band, tapi dia sudah satu stack. Jadinya dia punya setiap bandnya Landsat.
Jadi tidak terpaku hanya 654 ini saja. Gitu. Kalau yang Lancet itu kan per band tapi pisah-pisah. Ya. Nah, kalau ini setiap band dia punya, tapi sudah jadi satu file di wilayah ini saja, di wilayah yang kita filter ini saja, dan tanggal yang kita filter. Baik, Mas. Nanti di ArcGIS itu perlu kita komposit ulang. Jadi baik, tinggal Mas. kita atur aja. Red-nya kita kasih 6, blue-nya kita kasih 5, green-nya kita kasih 4. Baik, Mas. Tapi ini memang harus bersabar ini downloadnya. Kadang tergantung juga sih, kadang cepat, kadang lambat. Sangat tergantung sama luasan wilayah, koneksi internet, dan lain-lain. Mungkin sambil nunggu, ada yang mau ngobrolkan lagi, ditanyakan, atau dibahas sampai skrip yang keempat ini. Keempat ya? Keempat atau kelima? Keempat. Mas, saya lihat di akhir setiap skrip yang Mas buat ada titik koma ya, Mas. Itu tanda titik koma fungsinya berapa ya, Mas? Oh, itu untuk untuk semacam kalau kalimat kita kasih titik. Biasanya kalau nggak ada titik komanya nanti tanyain sama Google Engine. Tapi kadang juga nggak semua sih. Jadi Google Engine ini sepertinya tidak terlalu strict terhadap titik koma. Nah, ini kadang ini nggak ada. Tapi baiknya dikasih. Kalau ingat dikasih. Baik, Mas. Cuma kadang-kadang diminta, kadang-kadang enggak. Kalau untuk software coding lainnya itu biasanya dia sangat strict. Jadi kalau nggak ada titik koma dia nggak bisa jalan. Tapi kalau Google Engine ini relatif lebih soft dia. Gitu. Baik, terima kasih, Mas. Oke, ada yang sudah berhasil download Lancet-nya? Belum berhasil. Oh ya, tadi belum nyoba save sama sekali ya? Kita coba save. Kita klik save. Nah, terus kita kasih nama. Misalnya belajar Lancet. Oke. Nah, nanti akan muncul di sebelah kiri ini, di jendela skrip ini, skrip pertama teman-teman. Kalau yang baru pertama, kalau yang sudah ada beberapa nanti akan ada banyak seperti ini. Belajar Lancet. Jadi nanti kalau dibutuhkan lagi, misalnya setelah selesai sesi ini ya, kemudian besok mau belajar mandiri, nah itu bisa diklik kembali di sini nanti langsung keload datain lagi. Jadi nggak usah perlu copy paste dari Word lagi. Nah ini kok belum selesai nih. Belum selesai. Sudah ada yang selesai? Belum, Mas.
lumayan ini nunggunya. Nah, sudah selesai. Kok potong-potong tapi. Wih, lumayan juga 3 GB ternyata. Sebentar, kayaknya belum selesai nih, belum tuntas. Oke, sudah tuntas. Ada yang juga sudah selesai? Ini tempat saya sudah biru, sudah centang. Kemudian datanya sudah masuk. Tapi ini tumben-tumbenan bentuknya 2 file. Biasanya cuma 1 file. Ternyata lumayan juga, 3 GB. Atau mungkin karena ini tadi filter date-nya agak banyak. Biasanya nggak sampai 3 GB. Nah, ini nanti kalau misalnya mau apa ya, mau dicoba di-download juga silahkan. Karena ini agak besar, jadi kita tidak coba download dulu. Saya coba bukakan yang sudah pernah saya ekspor aja ya. Yang udah berhasil? Belum, Mas. Belum ya? Masih belum. Bentar, saya bukain ArcGIS. Saya liatin yang sudah saya download dulu. Ini sudah berhasil saya download, tapi rada gede. Agak malas saya downloadnya ke komputer. Nah, ini saya bukain di ArcGIS. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau yang apa? Yang sudah di-download. Jadi nanti dia masih plain, meskipun tadi kita warnai warna hijau tadi, tapi nanti munculnya di awal seperti ini. Jadi nanti, jangan kaget. Nah, nanti kita tinggal ini aja, tinggal ubah properties. Kemudian kompositnya kita atur ulang. Red-nya kita masukin 6, green-nya kita masukin 5, blue-nya kita masukin 4. Nah, itu udah balik lagi seperti yang tadi. Terus kalau kita mau apa ya? Mau ubah dikit warnanya, kita ganti misalnya kita ganti histogram equalize. Kayaknya ini yang paling enak. Udah, nih. Jadi ini emang nggak sama persis sih dengan yang di Google Earth Engine tadi, karena dia rendering warnanya juga berbeda mesinnya. Meskipun sumber datanya sama. Tapi setidaknya ini tadi sudah menggambarkan hal yang sama dengan yang di Google Earth Engine tadi. Gitu. Nah, ini nanti bisa digunakan langsung misalnya untuk digitasi tutupan lahan atau mungkin keperluan-keperluan lainnya. Oke, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu? Mas, Hmm? itu biasanya penyebabnya Mas. Kok bisa beda warnanya antara yang di Google sama yang di ArcGIS, Mas? Itu biasanya kenapa? Ya, biasanya renderingnya. Karena ini kan beda software.
Jadi dia menampilkan warnanya juga berbeda. Tapi esensinya sama. Maksudnya, bentar saya tunjukin. Yang hijau ya sama-sama menampilkan hal yang sama, vegetasi. Semakin gelap berarti dia semakin lebat. Terus semakin ke arah hijau yang ke arah ungu berarti dia vegetasi yang jarang-jarang, tidak rapat. Ini kan bisa dibedakan nih. Ini yang di wilayah perkotaan ini dibandingkan yang ini misalnya. Atau yang ini di lereng-lereng nih. Kan beda. Ya kan? Terus yang warnanya biru-biru gini, biru-biru tua itu ya badan perairan. Nih, perairan. Terus yang ungu-ungu itu wilayah perkotaan. Sama. Meskipun warnanya tidak sama persis, tetapi interpretasinya masih sama. Oke. Nah, ini bekas kebakaran ini di Gunung apa? Arjuna apa Pelirang ya? Lupa deh. Bekas kebakaran tahun 2019 lalu. Oke, Mas. Lagi? Apa, Jer? Thank you, Mas. Oke. Lainnya? Tadi rencananya cuma sampai jam 2, jadi sampai setengah 3. Moga-moga nggak ganggu waktunya teman-teman malam. Kami yang terima kasih nih Mas sebenarnya Mas. Ya. Mantap. Mas, boleh nanya nggak nih Mas? Ya, silakan. Ini saya kan nggak pernah buat belajar interpretasi ya Mas ya. Sebenarnya kalau mau belajar panduannya kayak tadi tuh hijau, ungu, terus biru itu, Mas punya ininya nggak sih Mas? Atau ada buku yang mungkin direkomendasiin untuk belajar itu Mas? Apa ya? Punyanya bukunya yang Indonesia aja mungkin ya? Iya Mas. Untuk PC yang Bentar. Bukunya Prof. Proyo. Penginderaan jauh digital. Nah ini, bukunya ini. Ini enak banget ini. Dosen Geografi UGM, khususnya dia penginderaan jauh. Penginderaan jauh digital, karangannya Projo Danudoro. Baik, Mas. Nanti mengupas penginderaan jauh, termasuk komposit, kemudian berbagai berbagai jenis citra satelit yang bisa kita gunakan gitu. Tidak terlalu susah sih bahasanya. Kalau mau yang lebih komplit sebenarnya di sini. Tapi bahasa Inggris nih. Lily Sankiver. Ini buku buku induknya ini. Remote Sensing and Image Interpretation, karangannya Lily Sankiver. Ampun bahasa Inggris, Mas. Ya itu. Tapi kalau Pak Proyo tadi juga mengikuti ini kok, penganutnya Lily Sankiver ini. Ya, Mas. Jadi sebagian dari buku ini mungkin sudah ditulis beliau juga dalam bahasa Indonesia. Gitu. Terima kasih, Mas. Oke. Lagi mungkin sebelum saya akhiri sesi kali ini. Mungkin nanti kalau ada request silahkan request lagi aja sesi-sesi berikutnya, misalnya nanti lanjutannya ini atau mungkin citra-citra yang lain, misalnya suhu kayak kelembapan udara hujan dan seterusnya. Kalau hujan dan seterusnya itu sebenarnya silahkan akses di YouTube saya, itu udah ada. Terus untuk kebakaran hutan pakai Firms itu juga udah ada. Apa tak tunjukin aja ya YouTube-nya ya. Sekalian promosi. Saya udah follow ya Mas. Subscribe. Oh ya. Iya. Oke, siap. Nih followernya merangkak naik. Belum sampai 1000 tapi. Ya nggak apa-apa lah. Ini saya udah buat. Nah ini kalau hujan, yang terkait dengan yang hujan ini ada beberapa.
mulai dari awal sih, mulai dari pengenalan banget sampai mendapatkan data-data hujan. Itu di sini ada. Terus ini kemarin juga live stream. Ini tentang deforestasi dan degradasi hutan, misalnya perubahan tutupan lahan, pakai Hansen Forest, kemudian pemantauan air tadi yang pakai GRC tadi, ada lagi kebakaran hutan pakai FIRMS, terus suhu ada kayaknya, ini ada suhu saya pakai ERA 5. Nah nanti bisa disimak di sini tutorialnya. Nanti kalau ada request lagi misalnya apa gitu, nanti silahkan aja. Kalau sempat buat, tapi kalau nggak sempat ya nanti dulu. Kayak gitu mungkin. Ada lagi mungkin yang mau memberikan tanggapan? Terima kasih banyak, Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin atau sudah cukup? Mas, satu lagi, Mas. Ya, Jar. Ada yang Mas save itu, yang udah di-save itu bentuknya masih yang TIFF ya, Mas? Itu kalau dia dimasukkan, kayak kita mau klip dari SHP sama TIFF itu bisa masuk nggak, Mas? Maksudnya? Di klip di ArcGIS? Iya, Mas. Bisa. Nanti bisa diklip di ArcGIS. Tapi kalau mending klipnya pakai klip SHP langsung di situnya, langsung di Google Earth Engine-nya. Memudahkan kita ngolahnya di ArcGIS-nya nanti. Oh. Nah, itu tutorial juga ada kok di YouTube yang ngeklip pakai SHP itu. Nguploadnya ke SHP gitu. Di yang hujan tapi ya. Nanti coba dicek aja di situ. Prinsipnya sama aja kok. Pakai yang rectangle tadi. Oke, Mas. Thank you, Mas. Oke. Ya, sama-sama. Oke, mungkin itu aja ya. Saya stop dulu recordingnya. Nanti saya